ini dari dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca Mazmur Pujian. Saya bisa minta tolong yang mungkin Kak Shirley ya, mungkin bisa bantu saya dalam kita membaca Mazmur Pujian secara berbalasan. Kak Shirley, silakan dinyalakan mikrofonnya. Mazmur 40. Ya. Mazmur 40 ayat 12. Mazmur 40 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat yang tercetak keluar dan Kak Shirley bisa membaca ayat yang dicetak ke dalam. Saya akan mulai ya, Kak. Iya, baik. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku. Sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku. Sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku. Sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu. Mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda. Yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu. Mereka yang mengatai aku, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin. Tetapi Tuhan memperlihatkan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikian Mazmur Pujian, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk di dalam renungan pemberitaan firman, kita memuji Tuhan, mempersiapkan hati kita dari Kidung Jemaat 49, bait yang pertama. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga di dalamnya boleh ada diskusi bersama. Bacaan yang akan kita pada Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12 sampai Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka, mari bersama kita bersatu hati di dalam doa memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Meski kami beribadah tidak bertemu secara fisik, namun kami diperjumpakan dalam media virtual Zoom maupun YouTube. Kiranya sukacita dan pengharapan kami kepada Tuhan tetap ada. Dan kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam persekutuan virtual ini untuk kiranya menguatkan kami, membimbing kami menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bahkan ketika kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, bahkan kami akan berdiskusi bersama, kiranya firman-Mu memimpin jalan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar firman dan kebenaran-Mu mendapatkan tempat di hati kami, dan kami menjadi pelaku yang setia. Bersabdalah ya Tuhan,
kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Lalu Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 firman Tuhan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dan Tuhan. Iya, Ibu Bapak yang terkasih, selamat sore untuk kita semuanya. Media virtual, selamat sore. Media virtual mempertemukan kita yang jauh. Saya yang di Jogja bisa bertemu dengan Ibu Bapak yang ada di Depok gitu ya pada sore hari ini. Itu kelebihan virtual. Saya juga pernah pimpin yang di Kalimantan. Coba kalau datang, mungkin agak repot, tapi media virtual mempertemukan kita. Ibu Bapak dan Saudara, firman Tuhan hari ini saya mengambil tema Aku bertanggung jawab, maka aku ada. Jadi bacaannya dari Matius 7 ayat 12 dan Efesus 2 ayatnya yang 10. Dari firman Tuhan hari ini saya mau bicara beberapa hal. Yang pertama, kita akan melihat teks yang ada. Lalu yang kedua, tema ini akan saya paparkan berdasarkan beberapa teori dari para teolog. Aku bertanggung jawab, maka aku ada. Lalu kita akan bicara tentang homo digitalis, yaitu Allah membentuk ulang gerejanya. Kita ini sekarang disebut dengan homo digitalis. Jadi ada istilah homo sapiens to homo digitalis. Karena hari ini lagi-lagi kita akan hidup di era segala sesuatu serba digital. Apalagi pandemi COVID membuat kita mempercepat langkah kita, langkah gereja yang tadinya mungkin nggak mau tahu tentang teknologi atau digitalisasi, tapi pandemi menjadi blessing in disguise bagi GPIB, bagi kita semua, ya mau nggak mau kita berselancar pada dunia digital. Lalu yang keempat, kita akan melihat GPIB dan apa yang sekarang sering kita dengar, yaitu tentang new normal. Dan yang terakhir menjadi penutup atau akan menjadi refleksi kita bersama. Iya, nas yang kita baca hari ini begitu menarik, Ibu Bapak. Ketika kita membaca segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kata kamu menghendaki supaya orang buat kepada kita sama, itu pertama-tama tidak dimulai dari orang lain, tapi kita dulu. Kita mau supaya orang lain baik pada kita, maka kita nggak boleh jahatin. Lalu ayat ini menjadi isi dari keseluruhan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi semuanya itu hanya satu. Jadi hukum Taurat yang ada 10 itu hanya satu langkahnya. Mau dapat baik ya bikin baik, begitu ya. Lalu itu diteguhkan juga dalam Efesus pasal 1 ayat 10. Bahwa kita yang disebut sebagai ciptaan Allah, Ibu Bapak dan Saudara sebagai ciptaan Allah, saya ciptaan Allah, kita ini adalah buatan Allah. Dan diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi ternyata dari ayat ini kita paham bahwa kita ini diciptakan bukan dengan tidak ada tujuan. Tapi dari awal kita ada, tujuannya itu ada. Yaitu melakukan perbuatan baik, melakukan pekerjaan baik.
maka pekerjaan baik, perbuatan baik itu embedictness, udah dari sononya. Dari kita diciptakan, dari lahir, dari bayi, ya tujuan hidupnya ada, yaitu melakukan pekerjaan atau perbuatan baik. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, kita akan lihat dari dua teks tadi. Maaf kalau dengar suara kereta lewat. Nah, kebetulan saya kos di dekat rel kereta api, jadi mungkin akan dengar kereta lewat begitu ya. Nah, dari dua teks itu, Ibu, Bapak, nas ini, ayat ini, mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ini dianggap punya kedudukan yang khusus. Kedudukan yang istimewa. Kenapa istimewa? Tadi di awal saya katakan bahwa dari kalimat yang sederhana, 3 kalimat, 3 baris ini ya, kalimat kecil ini mau menunjukkan istimewanya bahwa di dalam kalimat ini tuh seluruh hukum Taurat itu di dalamnya gitu. Jadi ternyata 10 hukum Taurat yang panjang-panjang itu hanya bisa kita tarik, simpulkan saja hanya pada satu ayat ini. Betapa dia istimewa. Bahwa ketika memperlakukan orang dengan baik, itu sama dengan kita melakukan apa yang menjadi isi seluruh hukum Taurat. Lalu yang berikut, makanya Ibu Bapak, ayat ini itu disebut sebagai golden rule atau kaidah emas yang seolah-olah mau menyimpulkan seluruh firman Allah. Ada 66 kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada 1189 pasal, ada 31.171 ayat. Bayangkan. Kenapa dia disebut golden rule? Karena dia mewakili Alkitab yang setebal-tebal ini. Makanya dia disebut sebagai kaidah emas. Lalu Ibu Bapak yang terkasih, ini dia, the golden rule. Do unto others as you would have them do unto you. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada mereka. Nah, golden rule atau kaidah emas ini pertama-tama lawan atas hukum pembalasan gigi ganti gigi dan mata ganti mata. Ini lawannya begitu ya, bahwa tidak perlu balas dendam. Posisi ini bukan berarti apa yang orang lain jahat sama kita, ya kita nggak boleh jahatin gitu. Apa yang orang lain lakukan baik pada kita, kita lakukan baik. Atau kita mau memperlakukan orang baik supaya orang baik. Dan ini lawan dari hukuman pembalasan. Gigi ganti gigi atau mata ganti mata. Mengapa golden rule? Mengapa disebut kaidah emas? Karena pada hakikatnya, Efesus 2 ayat 10, manusia itu memang sudah terlahir dengan tujuan dia baik. Bahkan panggilannya itu satu, apa? Hidup baik sama orang. Hidup baik dengan manusia lain. Begitulah manusia diciptakan baik adanya. Jadi bukan dengan tidak ada tujuan. Manusia diciptakan karena ia diciptakan dengan baik, maka tujuan hidupnya adalah dipanggil menjadi orang baik. Seperti ada yang tertulis, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2 ayat 10. Maka kata buatan dalam bahasa Yunani itu poima. Poima itu artinya karya yang istimewa. Ibu, bapak, dan saudara adalah orang istimewa. Kita semua adalah orang yang istimewa diciptakan oleh Tuhan. Dibuat secara sadar, dibuat dengan khusus, dengan tujuan yang baik. Istimewa dan luar biasa. Dan kata istimewa, karena istimewa, maka Yohanes Calvin, seorang reformatoris, mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dengan mempunyai kesadaran ketuhanan atau sensus divinitatis. Ia baik adanya, kenapa? Karena ia adalah makhluk bertuhan. Jadi karena dari sononya diciptakan menjadi orang baik dan dipanggil jadi orang baik, maka Yohanes Calvin mengatakan dalam diri manusia itu sudah ada. Sebenarnya dia nggak belajar agama pun, anak-anak tidak disekolahkan agama, itu dari lahir sudah ada kesadaran given gitu ya, given embedictness, bahwa kesadaran ketuhanan, sadar betul bahwa ada Tuhan. Maka proses belajar itu penting untuk semakin membuat ia memperdalam
pemahamannya, pengakuan imannya, begitu. Itu sebabnya keluarga menjadi sekolah iman pertama untuk membimbing anak-anak semakin mendorong ia mengenal dan memahami Tuhannya. Ia baik, diciptakan baik karena ia adalah makhluk bertuhan. Sekali lagi, perhatikan kata ini. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, maka susunan kalimat ini sering diabaikan. Kita dibuat Allah, diciptakan di dalam Kristus untuk berbuat baik. Maka berarti perbuatan baik kita mengikuti keselamatan di dalam Kristus. Jadi perbuatan baik bukan mendahului keselamatan. Ini sebenarnya khotbah saya minggu besok. IG Live waktu itu saya ikut di dalam IG Live itu ditanyakan, Ibu Pendeta, mana yang duluan? Kita buat baik dulu baru diselamatkan atau diselamatkan dulu baru berbuat baik ya. Saya tidak mau mempertentangkan keduanya. Keduanya rasanya penting. Tapi bahwa perbuatan baik bukan sebagai sogokan untuk Allah menyelamatkan kita, tapi perbuatan baik itu adalah tanda rasa syukur. Jadi perbuatan baik bukan mendahului keselamatan, karena perhatikan Efesus 1 ayat 10, kita diciptakan oleh Kristus untuk melakukan pekerjaan baik. Jadi kita bersyukur karena kita diselamatkan. Jadi ada keselamatan dulu, baru perbuatan baik sebagai rasa syukur kita. Nah, ini dia the golden rule. Ibu Bapak, di the golden rule sebenarnya tidak hanya Yesus yang bicara soal Efesus 2 ayat 10 tadi atau Matius 7 ayat 10 tadi itu ya. Yesus mengatakan segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lalu agama Konghucu, ini sebuah agama ada Ibu Bapak, ada. Islam juga ada. Hindu, Buddha juga ada, tapi saya hanya mau mengambil 3 contoh. Agama Konghucu mengatakan apa yang engkau tidak ingin orang lakukan terhadapmu, janganlah engkau lakukan terhadap orang lain. Atau orang Yahudi Rabi Hillel mengatakan apa yang kamu benci, jangan lakukan terhadap sesamamu. Tapi dari kata ini, dari kalimat-kalimat ini kita melihat kalimat Yesus yang begitu positif. Saya tidak membuat gaya menjadi polemik, jangan salah sangka. Tapi saya mau membandingkan ketiganya, kalau lihat ya yang kamu kehendaki, yang engkau tidak inginkan, yang kamu benci, kalimat Yesus yang positif mengatakan yang kamu kehendaki, tapi tujuannya sebenarnya tiga-tiga ini ngomong yang sama. Hanya bahasa kalimatnya berbeda. Tiga-tiganya sama. Intinya kalau nggak suka orang bikin A sama kita ya jangan bikin A gitu. Apa yang Yesus katakan, apa yang agama Konghucu pahami, apa yang orang Yahudi pahami, intinya sama. Sama-sama mau bilang ya kalau nggak suka jangan buat gitu. Supaya orang nggak bikin hal yang sama. Nah, apa yang menjadi kata Yesus yang kamu kehendaki? Kalimat positif di sini menjadi tujuan kepada kita bahwa Yesus mau mengajak kita pada Matius pasal 7 ayatnya yang ke-12. Dikatakan di sana tadi yang sudah kita baca, itulah yang menjadi ajakan kita, kaidah emas. Yesus mengajak kita berpikir positif. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Karena Yesus menggunakan kata yang kamu kehendaki, menurut saya itu kalimat yang positif. Jadi kata yang kamu kehendaki, rumusan bahasa Yesus itu adalah bahasa yang positif, karena Yesus positif, karena apa? Karena ia berpikir positif. Pandangan positif. Jadi kalau kita mau positif sama orang lain, itu dimulai pertama-tama dari pikiran kita dulu. Jadi pandangan positif atas diri dan orang lain, karena kita tuh bisa buat baik kepada orang lain kalau kita bisa positif sama orang lain. Kita apresiatif. Tapi kalau belum apa-apa, kita udah menilai orang dengan prasangka buruk, walaupun pemahaman itu tidak pernah lepas dari prasangka. Karena kalau kita mau memahami sesuatu, memahami orang, memang pertama-tama akan ada prasangka dalam diri kita. Tapi bahwa prasangka itu kita mau arahkan dia pada prasangka yang positif, maka kalau kita berpikir positif, kita akan mudah buat baik sama orang. Kalau kita positif sama gereja ini,
dengan segala aturannya, dengan segala proses new normalnya nanti ya, saya sudah mulai mendengar banyak riak-riak, misalnya saya di Margomulyo, Jogja. Ya, sudah mulai ada yang protes untuk proses penetapan new normal ini, bahwa bulan depan, Agustus akan masuk ibadah di gereja, tapi segala sesuatu serba dibatasi. Termasuk orang tua umur 55 tahun, tidak boleh ke gereja, sudah mulai ada protes. Sudah mulai ada protes. Kenapa kami tidak boleh? Kenapa presbiter boleh bertugas di usia 60? Kenapa kami tidak? Apakah imun atau imannya presbiter lebih kuat? Enggak. Ibu Bapak, kalau kita bisa positif terhadap apa yang gereja sedang gumulkan, atau peraturan apa atau kebijakan apa yang sedang dipersiapkan dalam rangka new normal, kita bisa melihatnya baik. Maka pertama-tama untuk melakukan kebaikan pada orang lain perlu cara pikir positif. Nah, pandangan positif itu sesuai isi kitab, dan itu sesuai tradisi gereja. Jadi kita semua diajak pada pandangan yang positif. Tidak selalu lihat buruk. Lihatlah segala sesuatu dalam sisi apresiatif. Nah, bertindak baik di sini dari homo homini lupus ke homo homini angelus. Jadi kalau dulu kita disebut sebagai homo homini lupus ini, menjadi manusia harimau bagi sesamanya, tapi kita mau menjadi serigala bagi sesamanya, tapi kita mau menjadi manusia, menjadi malaikat bagi sesamanya. Dan ini berangkat dari pandangan positif. Nah, ini dia tema kita. Aku bertanggung jawab, maka aku ada. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Emmanuel Levinas. Aku berpikir maka aku ada, begitu ya. Emmanuel Levinas lahir pada 12 Januari 1906 di Kaunas, Lituania, dalam sebuah keluarga Yahudi Ortodoks Rusia. Sejak muda, Emmanuel Levinas ia gemar membaca novel Karamazov, bersaudara karangan Dostoyevsky. Dari novel itu ia suka dengan sebuah kalimat Aloysia Karamazov yang mengatakan setiap orang dari kita bertanggung jawab dalam semua hal dan kepada semua orang. Tapi saya lebih bertanggung jawab daripada semua yang lain. Jadi bahasa kalimatnya itu aku bertanggung jawab maka aku ada. Hidupku aku bertanggung jawab pada orang lain. Kita berpikir ego ngapain tanggung jawab sama orang begitu ya. Hidup aja udah susah, tanggung jawab pada diri sendiri, tanggung jawab pada keluarga sendiri. Tapi Levinas mau mengajak kita pada cara pikir lain. Mau bertanggung jawab pada hidup orang lain. Mau bertanggung jawab pada kesusahan orang lain. Mau bertanggung jawab pada kepentingan orang lain. Maka dia mengatakan ya, kalau Aloysia mengatakan setiap orang itu dari kita bertanggung jawab pada semua hal dan kepada semua orang, tapi Emmanuel Levinas mengambil jalan lain bahwa sayalah yang paling bertanggung jawab dari semua itu. Jadi hidup yang bertanggung jawab pada orang lain, pada keselamatan orang lain, pada kehidupan orang lain. Pemikiran Levinas adalah yang pertama etika sebagai filsafat pertama atau asimetris. Ibu bapak, asimetris ini sebenarnya adalah cinta Tuhan. Asimetris ini tidak ingin dipertentangkan dengan ayat ini, tapi asimetris ini begini. Saya bikin baik kepada orang, saya nggak berharap dia buat baik. Jadi cinta yang asimetris ini adalah cinta yang tanpa alasan. Ya, saya baik-baik aja. Bunga mawar mekar ya mekar aja. Tidak ingin dilihat, tidak ingin mekar karena ingin dilihat orang. Tapi pada mekar ia mekar. Dia nggak peduli ada orang atau tidak pada waktu itu. Ini disebut dengan juga sundarwarumba atau without a why. Cinta yang tanpa alasan atau hidup yang tanpa alasan. Dan asimetris ini cinta Tuhan. Dia nggak pernah pusing kita baik sama dia atau enggak. Ya tetap cinta aja gitu. Nah, cinta asimetris ini ya saya baik pada ibu bapak ya sampai di situ selesai. Saya nggak mikir nanti ibu bapak bakal baik sama saya atau saya baik kepada orang lain lalu saya akan berpikir orang lain baik pada saya. Tidak. Ini cinta asimetris. Lalu yang kedua respon deo ergo sum. Yang ketiga, yang lain adalah wajah yang telanjang, yang sederhana, miskin, janda, dan yatim piatu. Jadi Levinas ini sering mengatakan gini, filsuf Prancis ini dia sering mengatakan gini, pada orang lain aku melihat Tuhan. Pada orang lain aku melihat wajah Allah.
Ini sama dengan Matius, Injil Matius yang mengatakan apapun yang kamu lakukan pada orang yang paling hina sekalipun, kamu melakukannya untuk aku di sini yaitu Allah. Nah, Levinas sejalan dengan itu. Jadi pada orang lain, pada yang miskin, pada dia yang nggak berpakaian, yang telanjang, yang tidak punya pakaian, yang tidak punya rumah, yang sederhana, yang tidak makan, yang miskin, yang janda, yang yatim piatu, dia adalah wajah Allah. Dia adalah bagian dari tanggung jawab saya. Wah, ini emang berat ya. Levinas punya pemikiran ini sungguh-sungguh, wah, ini manusia setengah dewa kali yang bisa begini. Tapi bukan tidak mungkin kita bisa melakukannya. Yang keempat, welas asing atau goodness, kemurahan hati, keramat tamahan atau hospitality. Lalu tanggung jawab lahir karena kita kritis pada diri sendiri. Egologis, solipsistis, gitu ya. Tanggung jawab lahir karena ya diri saya juga lemah begitu. Diri saya penuh kerapuhan, kelemahan. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya makhluk sosial yang juga butuh orang lain. Maka tanggung jawab kehadiran kita ya karena kita merasa bahwa kita makhluk sosial yang juga butuh yang lain. Lalu yang keenam, aku menyambut yang lain ke dalam rumahku. Ya, ini bagian dari hospitality itu ya. Menganggap yang lain menjadi tanggung jawab. Dan ini semua adalah dimensi kemanusiaan dari pemikiran Emmanuel Levinas. Yang lain dan tanggung jawab etis, misalnya pada Ulangan 10 ayat 18 dikatakan ini hampir sejalan dengan yang tadi dikatakan oleh Levinas ya, membela anak yatim dan janda, mengasihi orang asing, memberikan makan dan pakaian, menjaga orang asing, anak yatim dan janda. Lalu Zakaria mengatakan jangan menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, atau juga jangan merancang kejahatan terhadap mereka. Inilah tanggung jawab etis kita semuanya. Nah, misalnya contoh di masa COVID ini, satu keluarga Kristen di Jawa Timur dijamin jemaah masjid. Jadi pandemi ini mengajarkan kita tanggung jawab kita tidak hanya lagi pada sesama jemaat Gideon saja. Pandemi ini mengajarkan kita lebih manusiawi, tidak hanya pada keluarga, rekan saya, oh dia karena dia sesuku saya, oh karena dia masih kerabat saya, atau karena dia orang Kristen, tidak. Tapi pandemi mengajarkan kita pada tanggung jawab dan relasi melampaui agama kita sendiri. Ini jadi contoh. Role model bahwa seorang atau satu keluarga Kristen yang ditolong, yang dibantu oleh jemaat masjid. Tidak jauh-jauh. Jemaat Margomulyo misalnya. Ada satu yang kemarin positif COVID lalu meninggal, presbiter. Keluarganya itu kan otomatis dikarantina. Itu bagaimana makannya, keluarganya sendiri aja nggak bisa kunjungi, bukan nggak bisa kunjungi karena dilarang untuk mendekati. Maka warga yang adalah mereka orang Kristen itu dibantu oleh warga, ibu, bapak RT yang tentu non Kristen. Nah, relasi ini bagian dari tanggung jawab pada. Jadi di satu sisi pandemi ada banyak cerita-cerita negatif, tapi kita mau lihat nih cerita positifnya banyak. Ada banyak relasi-relasi kemanusiaan yang membuat kita refleksi. Misalnya di Cimahi, Jawa Barat, tetangga bantu keluarga yang positif COVID. Satu keluarga ditolong oleh tetangga. Lihat ya, tidak hanya Kristen, tapi ibu yang berjilbab. Jadi cinta itu melampaui bahwa saya Kristen, Anda Islam. Cinta itu melampaui itu. Dan asimetris itu, yaitu cinta Tuhan, hampir sempurna. Saya baik, ya saya baik aja. Saya nggak minta dia nanti suatu hari baik sama saya, enggak. Itu bagian dari tanggung jawab. Lalu, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikut, homo digitalis atau Allah membentuk gerejanya. Nah, ini menarik, Ibu Bapak. How is God reshaping His church? Jadi, bagaimana Allah sedang membentuk kembali gerejanya. Pandemi ini membuat gereja berubah haluan dari yang biasa jalan begitu lambat, tapi pandemi menjadi sebuah blessing in disguise atau berkat terselubung yang membuat gereja mau nggak mau seperti ayo gerak gitu. Gereja harus bergerak.
Allah sedang membentuk kembali makna eklesiologi kita, gereja kita. Gereja mengizinkan Allah untuk membentuk kembali penghayatan mengenai makna jati diri dan panggilannya. Saya suka terharu kalau ngomong COVID ya Ibu Bapak. GPIB secara khusus itu belajar banyak dari pandemi ini. Pernah dikatakan sebagai klaster. Bahkan kita kehilangan orang-orang terkasih, kita kehilangan keluarga kita kehilangan orang-orang yang kita kenal. Maka pandemi ini harusnya membuat kita itu belajar banyak. Membuat kita jadi gereja yang semakin menanggapi realitas sosial ini dengan penuh cinta dan bela rasa. Gereja yang normal adalah gereja yang sibuk dengan banyak aktivitas pelayanan. Lalu sekarang apa yang terjadi? Gereja tutup. PB Margomulyo sudah 4 bulan tutup. Yang tadinya sibuk dengan kumpul-kumpul, sibuk dengan kegiatan-kegiatan di gereja eksklusif. Begitu ya. Gereja-gereja tertutup dengan pembinaan warganya sendiri. Sekarang gereja sepi. Gereja udah nggak ada lagi kegiatan di ruang gedung itu karena kita akhirnya bertemu lewat virtual. Akhirnya apa? Gereja melakukan berlomba-lomba, gereja melakukan bantuan sana-sini, tolong sana-sini. Ya itu. Gereja yang akhirnya dipaksa keluar dari zona nyamannya. Tadinya ada di dalam, tenang, enak, ada di zona nyaman. Sekarang gereja disuruh keluar nih. Keluar dari zona nyamannya, lakukan sesuatu. Nah, kemungkinan besar Ibu Bapak, kemungkinan besar sampai vaksin tidak ditemukan, bahkan Andi Wijayanto dalam pembinaan GPIB itu dikatakan mungkin akan ada gelombang kedua. Kita tidak pernah tahu tentang pandemi ini. Maka itu berarti saya ingin mengatakan kepada kita bahwa mungkin gereja tidak akan lagi pernah normal kembali dalam waktu dekat. Itu sebabnya kita akan masuk pada new normal. Nah, Homo Digitalis Pittsworth, seorang penulis buku Liquid Church, mengatakan the church is part and parcel of the crisis. Gereja itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari krisis. Saya mengulang lagi bahwa corona, pandemi COVID ini mengajak gereja itu tidak lepas dari krisis ini. Kita ada bersama pada krisis ini. Kita ada di tengah krisis yang sama yang kita tahu bahwa pandemi COVID inilah menjadi krisis kita bersama. Dan ini mengubah cara kita beribadah. Dari yang luring menjadi daring, dari yang offline jadi online, jadi live streaming, dari yang persekutuan jemaat. Shalom. Dengan istrinya, tapi pandemi membuat ia di rumah 24 jam. Sama suami istrinya. Dia nggak pernah tahu anak-anaknya belajar apa. Pandemi buat dia belajar 24 jam sama anak-anaknya. Dulu sebelum pandemi rumah cuman jadi singgahan, tapi pandemi buat rumah jadi tempat tinggal. 24 jam ketemu suami, istri, anak-anak, ya itu tiap hari. Bosan, lalu mulai ribut, maka kiranya harapannya bahwa kebosanan kita di rumah atau persoalan ini tidak membuat kita akhirnya tidak berpikir waras begitu ya. Tetaplah cinta pada keluarga kita. Pandemi ini mengubah segalanya. Nah, pandemi ini juga mengubah kita yang tadinya tidak canggih pada teknologi. Mau nggak mau, kita dipaksa. Suka tidak suka. Kita jadi manusia yang melek teknologi atau kita jadi homo digitalis. Yang harusnya Ibu Bapak 2025, 2030 sebagai bonus demografi yang akan kita rasakan itu baru nanti. Tapi hari ini kita dipaksa untuk memasuki era ini. Nah, homo digitalis itu ya manusia yang keberadaannya dibentuk oleh teknologi, melakukan apapun dengan berbasiskan teknologi digital. Maka homo digitalis adalah seperti bayi lahir prematur. Kenapa? Karena dia dipaksa. Lalu manusia seperti apa yang lahir saat ini? Revolusi industri 4.0 yang kita alami hari ini tidak hanya mengubah yang kita lakukan dari luring menjadi daring. Kita jadi mantap pakai Zoom. Tadinya nggak ngerti, saya juga gitu. Saya nggak ngerti pertama pakai Zoom. Sekarang ya udah karena tiap hari harus seperti ini. Tidak hanya mengubah apa yang kita lakukan, what we do, tapi juga mengubah atau
Jangan-jangan kita berubah menjadi who we are. Siapa kita? Nah, ini perlu kita seimbangkan. Saya sering merefleksikan diri saya tidak akan bilang orang lain, tapi saya. Jangan-jangan karena ini segala sesuatu serba digital, saya jadi orang yang eksklusif. Jangan sampai. Makanya kita perlu self-control. Kita perlu melakukan penguasaan diri. Karena udah enak nih kan, di rumah, semua ada, bisa ketemu, saya bisa ketemu Bapak Ibu di Depok, saya bisa ketemu yang lain di Kalimantan, GPIB yang menyebar di seluruh dunia, saya bisa pimpin ibadah. Saya bisa bertemu, saya bisa pembinaan hanya dari kamar saya yang kecil ini misalnya. Maka jangan-jangan saya akan jadi pribadi yang eksklusif. Saya sudah nggak peduli sama tetangga saya di sebelah misalnya. Saya jadi udah nggak peduli sama orang lain di luar sana misalnya. Karena saya sudah asik dengan dunia saya sendiri di sini. Ini perlu waspada. Ini perlu kehati-hatian. Jangan sampai gadget, media sosial, virtual membuat kita melupakan tanggung jawab kita di awal tadi. Aku bertanggung jawab pada hidup orang lain. Aku bertanggung jawab pada tetangga. Aku bertanggung jawab pada hidup orang di luar sana yang mengalami kesusahan. Jadi bukan hanya memiliki kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Dan ini menjadi refleksi kita. Bahwa dunia digital tidak akan bisa kita hindarkan. Kita nggak bisa menghelak. Kita nggak bisa nanti dulu nggak mau. Kita ada di sini, kita berselancar sama-sama di yang namanya dunia digital. Dan semuanya serta automation, serba automation, otomatisasi begitu ya. Lalu refleksi kita, siapa kita setelah itu? Apakah saya akan menjadi pribadi yang eksklusif? Saya menjadi pribadi yang nggak butuh orang lain? Ya, kita akan kembali diingatkan pada Matius dan Efesus tadi. Nah, GPIB dan New Normal. Ini gambar GPIB Margomulyo. Saya kebetulan kemarin rekaman. GPIB Margomulyo itu live streaming, tapi kemarin rekaman untuk jemaat lain. Maka Ibu Bapak bisa lihat ya, inilah keadaan yang akan dipersiapkan untuk nanti Agustus kami akan beribadah. Kursinya dilipat, diikat mati. Nggak, mau terlambat, mau paksa duduk, nggak bisa. Itu sudah diikat. Dan ini cuma boleh isi 40 paling banyak. Padahal biasanya bisa 100-an. Tapi hanya boleh 40. Inilah GPIB dan New Normal. Nah, ini GPIB dan pelayanannya, saya hanya melihat sedikit bahwa kita akan ada di ujung utara, barat, selatan. 326 jemaat GPIB saat ini, 29 pos Pelkes GPIB Jurangmangu menjadi jemaat yang terakhir yang dilembagakan. Kita ada di seluruh pelosok-pelosok Indonesia ini ya, Ibu Bapak, dan semuanya sedang mengalami krisis yang sama. Semuanya sedang berpetualang bersama menghadapi pandemi ini. Nah, inilah kenormalan baru GPIB. Majelis Sinode GPIB dan Satgas COVID-19 GPIB 10 Juni 2020 yang lalu mengajak dan mengeluarkan surat atau panduan yang pertama, jumlah kehadiran warga jemaat yang beribadah di gedung gereja adalah maksimum 25-50% dari kapasitas gedung gereja. Yang kedua, mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah maksimum 1 jam. Ini yang tadi saya katakan, mungkin gereja nggak akan lagi normal. Dulu kita boleh 2-3 jam, habis ibadah bazar. Ya pasti Ibu Bapak kangen ya, kangen panada, cucur lalampa begitu ya, yang ada di bazar-bazar. Saya juga. Tapi kita sedang tidak bertemu dengan itu dulu. Lalu apakah kita akan protes? Ya nggak bisa juga. Kita ini mau mengikuti new normal ini, kita baiknya mengikuti panduan gereja. Mungkin GPIB Gideon akan punya beberapa panduan untuk nanti ibadah new normal, ya kita ikuti saja. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita mencintai kehidupan. Kita nggak mau mengorbankan orang lain, nanti GPIB jadi klaster lagi, atau Gideon jadi klaster lagi. GPIB Margomulyo soalnya pernah jadi klaster gitu. Pernah dituduh menjadi klaster. Ya kita nggak mau, itu begitu menyedihkan. Jadi kalau dibilang yang umur 55 tahun nggak boleh ibadah, ya sudah. Kita menikmati saja yang namanya live stream. Tuhan hadir di tengah keluarga kita. Jangan pernah khawatir Ibu Bapak. Jangan pernah mengira bahwa ibadah virtual itu Tuhan tidak ada. Tidak. Tuhan ada. Kita ada di rumah pun itu Tuhan hadir. Jadi jangan ragu bahwa Tuhan tidak hadir, tidak. Maka itu kita perlu mengubah cara pikir kita, bahwa kita kan selalu menganggap bahwa ke gereja itu penting karena kita merasa kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi
kita sebenarnya jadi orang yang egois. Kita paksa bertemu dengan Tuhan di gereja, itu menurut pemahaman kita. Tapi dengan kondisi begini, ya kita yang sakit, ya kita di rumah aja. Dalam rangka apa? Kita merawat dan menjaga hidup orang lain. Aku bertanggung jawab pada hidup orang lain. Saya sakit, ya saya nggak beribadah. Supaya apa? Supaya orang lain baik-baik saja. Supaya orang lain nggak tertular saya. Misal. Itu dalam rangka apa? Kita mencintai kehidupan, kita pergumulan kita bersama. Misalnya ada jemaat GPIB Philadelphia Medan yang ibadahnya mulai dijadwali. Ibadah jam 9, hari ini tanggal segini hanya sektor 1, nanti sore sektor 2. Yang lain protes ya udah ikutin aja gitu. Kita nggak akan bisa ke gereja tiap minggu, ya sudah. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita bertanggung jawab pada hidup orang lain. Dalam rangka kita mau bersama-sama melihat semuanya baik. Begitu. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan, yang mungkin kita akan cipika-cipiki kalau dulu. Sekarang udah nggak mungkin. Salam presbiterial aja sudah nggak ada. Jangankan itu, P1 ke PF aja serahin Alkitab, udah nggak pakai salam-salam. Ya, this is the new normal. Dan nggak bisa kita hindari. Lalu yang berikut, menghindari berdiam lama di gedung gereja atau lingkungan gereja. Ini tadi ya, biasa ada basar, ada kegiatan ini, ya sekarang udah nggak bisa. Mau protes, ya nggak bisa. Ya inilah yang sudah ada, ini jadi realita kita. Lalu anak-anak PA, PT, ibu hamil, ibu menyusui, penyakit bawaan, diminta untuk beribadah di rumah. Ya kita ikuti. Dalam rangka kita bertanggung jawab pada hidup orang lain. Yang keenam, di usia di atas 50 tahun dianjurkan beribadah secara daring di kediaman masing-masing, kecuali presbiter bertugas dengan tetap mencermati protokol kesehatan. Nah, ini gambaran sekilas, mungkin GPIB Gideon juga sudah punya begitu ya. Tapi kembali lagi GPIB bikin secara global. Ini akan dikembalikan pada konteks jemaat masing-masing begitu ya. Ya, tergantung bagaimana kebutuhan dan kemampuannya. Orang datang, cuci tangan dulu, periksa suhu. Ini akan menjadi tradisi kita. Kemana-mana kan ibu bapak ngerasain itu kan. Ke supermarket aja belanja. Ya capek sih ibu bapak. Hidup di new normal tuh capek banget. Saya pribadi aja merasa, aduh capek banget. Pakai masker itu bikin muka jerawatan. Bikin kita nggak bisa bernafas dengan lega. Tapi saya mau ikuti dalam rangka saya nggak mau jadi carrier buat orang lain. Saya nggak mau jadi penyebab masalah bagi orang lain. Saya mau bertanggung jawab pada hidup yang lain. Makanya saya pakai masker walaupun jerawatan, walaupun pengap, walau apapun, pakai face shield. Nanti hari Minggu di Margomulyo saya pimpin Satgas dengan tegas mengatakan pelayan firman pakai face shield. Itu menyusahkan bagi saya. Karena pakai kacamata harus pakai face shield, tapi saya harus ikuti dalam rangka saya bertanggung jawab pada hidup yang lain. Begitu. Nah, inilah proses yang akan terjadi nanti ya, cuci tangan, rajin-rajin cuci tangan sampai tangannya udah kering mungkin ya sudah kita lakukan. Kita lakukan itu demi kebaikan bersama. Begitu juga ini ya, duduk yang ini contoh yang sudah dinikan selang-seling, nanti GPIB Gideon juga akan menerapkan ini. Lagi-lagi ini akan dikembalikan pada setiap jemaat, menyesuaikan situasi dan konteks jemaat yang ada. Nah, refleksi yang terakhir Ibu Bapak. Pertama, aku bertanggung jawab pada hidup orang lain. Semua kita adalah orang-orang yang secara sadar ingat bahwa kita diciptakan dengan tujuan. Menjadi orang baik, berbuat baik pada orang lain. Kita bertanggung jawab pada hidup orang lain. Kalau dulu kan secara rasional ini kan sebenarnya diambil dari kata aku bertanggung jawab, maka aku ada. Nah, ini aku bertanggung jawab pada hidup orang lain. Kesehatan orang lain, kita bertanggung jawab. Bagian dari apa? Bagian dari panggilan kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 10 bahwa saya adalah orang yang diciptakan untuk berbuat baik. Maka ini panggilan kita bersama. Lalu yang kedua, mana yang duluan Ibu Bapak? Aku atau tanggung jawab? Maka yang duluan adalah tanggung jawab. Tanggung jawab dulu. Karena apa? Karena kita ada. Karena tanggung jawab itu. Lalu yang ketiga,
adalah jadi tanggung jawab itulah yang mendahulukan sebelum kita lahir di dunia ini. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita dengan tujuan, yaitu buat baik, tanggung jawab sama orang gitu. Maka apa yang duluan ya tanggung jawab dulu. Sebelum Allah menciptakan kita ya tanggung jawabnya udah ada. Bahwa nanti diciptakan di dunia dalam rangka bikin baik sama orang. Lalu yang ketiga, tanggung jawab dalam rangka new normal. Itu yang tadi saya dikatakan. Ya, new normal ini mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak suka, kita lakukan. Dengan pembatasan, dengan aturan-aturan, dengan kebijakan yang gereja punya, akan ada keluh kesah pasti ya. Tapi kiranya new normal ini membuat kita menjadi orang yang sesuai panggilan kita. Buat baik sama orang. Keluar kemana-mana ya pakai masker. Keluar kemana-mana kalau perlu pakai face shield. Keluar kemana-mana memang harus cuci tangan, tidak bersentuhan atau apapun. Dan yang terakhir, cinta asimetris. Nah, cinta asimetris ini kalau kita melakukannya menjadi manusia setengah dewa atau homo deus, ini sebenarnya cinta Allah, sulit dilakukan. Saya buat baik pada orang lain, ya sudah, sampai di situ. Saya tidak mengharapkan orang lain melakukan kebaikan yang sama yang saya lakukan. Ini tidak bertentangan dengan ayat tadi. Kenapa? Karena ini kalau ayat tadi mau mengatakan kepada kita, ya dua-duanya kita lakukan. Nggak mau orang jahati kita, ya jangan jahatin orang gitu. Nah, tapi cinta asimetris meneguhkan itu. Buat baik sama orang, ya jangan pamrih gitu. Ya baik aja. Saya melakukan protap ini, saya melakukan new normal ini dalam rangka saya mencintai kehidupan orang lain. Dan yang kelima, kita dipanggil tidak lagi menjadi homoni lupus, menjadi serigala bagi sesamanya, tapi menjadi homoni angelus, menjadi malaikat bagi yang lain. Kita bersama adalah panggilan menjadi orang baik, panggilan menjadi orang yang bertanggung jawab pada orang lain. Nah, terakhir, slogan COVID-19, maskermu melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Ini bagian dari tanggung jawab kita. Aku bertanggung jawab, maka aku ada. Jadi, jangan egois, Ibu Bapak. Saya juga diingatkan. Nggak suka pakai masker, repot ya. Tapi saya nggak boleh egois, saya hidup di dunia yang kita sedang lagi dalam krisis yang sama. Ya sudah, kita pakai masker dalam rangka saya melindungi yang lain. Maka orang lain juga melakukan yang sama dalam rangka melindungi kita. Jadi, kiranya firman Tuhan menolong kita untuk siap memasuki new normal dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang ada. Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Liturgos. Iya, terima kasih Bu Kak Pendeta. Bapak Ibu, mungkin kita akan berdiskusi sedikit saja karena tadi sudah lengkap sekali apa yang disampaikan oleh teknologi. Yang menarik bagi saya mungkin ada ini Kak Ella, bahwa bagaimana sikap mungkin pemimpin gereja di dalam memberi pengertian gitu ya, memberi pengertian tentang peribadahan yang dilaksanakan melalui daring gitu, karena jemaat pasti akan mengikuti pemimpin-pemimpin gerejanya gitu ya, learning by example. Yep. Jadi bagaimana sikap pemimpin gereja khususnya GPIB di dalam memberi pengertian tentang peribadahan yang dilakukan secara daring. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua, kadang-kadang saya melihat gitu, kemarin kami baru saja sidang majelis jemaat khusus di GPIB Gideon, Kak Pendeta. Jadi itu kan pemimpin-pemimpin jemaat yang hadir gitu ya. Cuma ya saya mengikuti protokol gitu kan. Saya bahkan pakai sarung tangan sendiri dari rumah. Cuma lucunya salah satu presbiternya Ale kayak mau pergi perang aja gitu kan. Lengkap gitu. Tapi saya lucu juga. Tapi dengan tadi yang dikatakan oleh Kak Pendeta, bagaimana yang pertama tadi bagaimana sikap pemimpin gereja melalui peribadahan daring itu. Lalu yang kedua bagaimana kita menyikapi khususnya para pemimpin-pemimpin gereja gitu ya, diaken penatua pendeta, untuk dapat yang tadi dikatakan oleh Kak Ella bahwa Pendeta Ella bahwa golden rules-nya itu tadi. Ya. Silakan Kak.
Mungkin Bapak Ibu yang lain silahkan kalau nanti ada pertanyaan atau mau didiskusi, silahkan buka saja mic-nya. Iya. Baik, terima kasih ya Bung Stanley. Jadi ya saat ini situasi seperti ini memang akhirnya mengajak kita pertama-tama jadi pemimpin yang role model. Tentu menjadi contoh pada yang lain. Maka kesadaran bagi para pemimpin pertama-tama ini penting. Kesadaran tentang aku bertanggung jawab maka aku ada. Jadi ini nggak bicara soal iman, Ibu Bapak. Ini sering ada ledekan, oh imannya nggak kuat, takut banget sama corona. Enggak. Ibu Bapak ini nggak sedang bicara soal kekuatan iman kita pada Tuhan, tidak. Tapi iman juga. Itu diikuti oleh akal budi yang Tuhan kasih pada kita. Bahwa kita juga perlu melihat ini nyata pandemi ini gitu. Saya kehilangan banyak orang-orang terkasih di sekitar kita, ini nyata, apa benar ini bohong? Enggak. Apakah iya kita akan mengatakan ini nyata kalau itu menjadi, kalau keluarga kita jadi korban, baru kita bilang, oh iya betul, COVID itu ada. Tapi apakah kalau selama itu tidak ada menimpa keluarga kita, lalu kita mengatakan bahwa itu cuma cerita-cerita bohong? Tidak. Jadi kesadaran, self-understanding, self-control dalam diri para pemimpin itu penting. Jadi tidak hanya soal bicara iman, tapi refleksi dari iman tersebut itu apa? Ya melakukan kebaikan, bukan? Melakukan kebaikan-kebaikan ini gitu. Nah, saya pikir para pemimpin juga didukung oleh jemaat. Kalau jemaat bisa mendukung apa yang menjadi keputusan, kebijakan dari para pemimpin gereja, pendeta, diaken, penatua, atau nanti pelaksana harian majelis jemaat, saya pikir harusnya semua berjalan dengan baik begitu ya. Dengan pemahaman bahwa kita sama-sama mengerti ada tanggung jawab etis dalam hidup kita, kita sedang mau menjaga kehidupan banyak orang. Mungkin seperti itu. Nah, kalau Bung Stanley mencontohkan bahwa ya masih ada orang yang menganggap sepele sama ini. Udah kayak mau perang pakai ini. Kita juga di Margo Mulia juga gitu ya, pakai vesti, aduh berat amat ya khotbah pakai vesti, karena pakai kacamata tuh susah sekali. Tapi toh saya di mimbar, saya sempat berpikir gitu. Saya juga bukan orang yang langsung pertama-tama mengerti, karena menurut saya proses mengerti itu adalah proses kita belajar. Saya sampai bilang, kan saya di mimbar sendiri, nggak usah pakai vesti juga. Tapi itu jadi perenungan buat saya. Oh enggak, saya nggak boleh melakukan hal itu. Karena ya kita nggak tahu doorpad kita kemana-mana, atau di mic lengket, lalu nanti orang pakai lalu ya itu, kita menjaga segala kemungkinan, supaya semuanya dalam rangka kita bertanggung jawab pada hidup orang lain. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih. Bapak Ibu silahkan, kalau ada yang mau silahkan langsung. Bisa langsung. Marsi boleh bicara? Iya Pak Marsi, Pak Marsi dulu ya, Pak Penggawas, boleh sebentar? Silahkan Pak Marsi. Ya sebenarnya sudah panjang lebar dijelaskan oleh Ibu Pendeta. Dan kalau tadi Sandy juga menanyakan bagaimana, ya memang landasannya itu firman Tuhan yang kita dengarkan bersama, yang kalau saya balik, artinya apa? Pesannya artinya perlakukan orang lain sebagaimana engkau inginkan orang lain memperlakukan Anda. Jadi ayat ini kalau konteks dengan pandemi sangat relevan ya. Artinya kalau kita dalam menerapkan implementasi ayat ini, kita senantiasa bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Apakah saya kalau diperlakukan begini, mau nggak? Ya kalau saya mau ya bolehlah saya perlakukan ke orang lain. Tapi kalau misalnya saya tidak mau ya jangan. Nah, konteks dengan pandemi, kalau saya bertanya apakah saya mau ketular, ya sudah tentu saya nggak mau ketular. Kalau begitu saya juga jangan menularkan. Jadi intinya ikuti saja protokol kesehatan yang sudah diterapkan. Itu dasar daripada firman Tuhan ayat yang kita baca ini. Kemudian sebagai tambahan juga, ayat ini juga menjadi pegangan bagaimana kita untuk mendapatkan sukses dalam keberadaan kita di tengah masyarakat. Artinya, dalam kondisi normal, orang itu hubungan antar manusia itu menginginkan seseorang itu mau berhubungan dengan kita kalau kita itu bisa memberikan nilai tambah kepada orang lain. Nah,
Jadi kalau kita bertanya kepada diri kita sendiri, senantiasa kita bagaimana memperlakukan orang, ya sudah tentu kita mau orang juga yang berhubungan dengan kita memberikan nilai tambah. Kalau gitu, kita balik lagi. Untuk dalam hubungan antar manusia, kita harus memposisikan diri senantiasa memberikan nilai tambah kepada orang lain. Nah, ini dasar sukses kalau menurut motivator-motivator juga ya. Nah, yang paling bagus adalah saling memberikan nilai tambah. Jadi, firman Tuhan ataupun uraian dari Bu Pendeta sudah sangat lengkap. Jadi pegangan bagi kita sekalian, tepat baik untuk pandemi ini maupun pegangan kita dalam keberadaan kita di tengah masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Marsi. Pak Ponggawa, silakan. Selamat malam Ibu Pendeta. Selamat malam Bapak. Ya. Saya Ponggawa, tetangganya keluarga Pandeirot. Iya Bapak. Iya Pak Pendeta Reni Pandeirot itu mentor saya. Kira-kira apa yang bisa meyakinkan jemaat, terutama masing-masing keluarga, terutama lansia, bahwa ibadah daring itu sama dengan ibadah luring? Terima kasih Ibu Pendeta. Iya. Iya, saya langsung jawab, Bung Stanley. Ya, boleh. Silakan. Iya. Silakan. Bapak, terima kasih ya. Ini memang pertanyaan banyak jemaat, tidak hanya lansia. Ini menjadi pertanyaan yang penuh gejolak di awal-awal ketika gereja akhirnya memutuskan untuk melakukan ibadah virtual. Bahkan model ibadahnya juga beda-beda. Ada yang live streaming, sementara gereja ibadah rekaman, kita juga ibadah dari rumah. Ada yang memang nggak bisa live streaming karena tidak memadai alat dan finansialnya, maka bentuknya rekaman. Lalu bahkan ada yang dikembalikan ibadah di rumah, hanya dikasih tata ibadah, dikasih khotbah, lalu ibadah di rumah. Atau bahkan nggak pakai khotbah, ya bapaknya atau ibunya lah yang berkhotbah dari SBU misalnya. Nah, saya mau katakan bahwa jadi gini, gereja itu kita selalu sebut atau dipahami sebagai sacred place. Sacred place itu tempat kudus, tempat suci, begitu. Tempat kita, selalu kita pahami tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Lalu jemaat-jemaat di sekitar kita itu disebut sebagai sacred person. Lalu kita akan mengubahnya. Pandemi ini mengajak kita mengubah cara pandang itu, menggeser sacred place dari gereja ke rumah. Jadi rumah menjadi sacred place. Tempat kita berjumpa, bertemu dengan Tuhan. Bukankah memang kehadiran Tuhan itu omnipresent? Tidak dibatasi oleh ruang, tempat, dan waktu. Kehadiran Tuhan itu ada di mana-mana tempat, termasuk di rumah. Di rumah saya, di rumah ibu bapak. Dan sacred person yang disebut dengan jemaat, yaitu keluarga kita. Makanya keluarga disebut sebagai eklesiola atau gereja kecil, komunitas kecil, tempat kehadiran Tuhan ada, dan tempat kita, orang-orang Yahudi itu, orang Israel, bangsa Israel pada waktu itu meyakini bahwa gereja itu komunitas kecil. Keluarga itu komunitas kecil atau gereja kecil. Sebagaimana gereja Tuhan hadir, maka gereja kecil yang disebut dengan keluarga, maka Tuhan juga hadir di dalamnya. Sekali lagi, Tuhan itu omnipresent, Pak. Tidak dibatasi oleh apapun. Tidak dibatasi oleh tempat gedung gereja, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh apapun. Tuhan hadir. Iya. Oke, terima kasih. Makasih Pak Ponggawa. Bapak Ibu, ada lagi? Atau saya mau membacakan, ada pertanyaan ternyata melalui yang... Lalu. Oh, silakan Kak Robi. Iya, boleh. Setelah Kak Robi, mungkin saya akan sambung dengan ada pertanyaan. Setelah itu kita juga. Aku juga. Kak Shirley, ya boleh. Ya, silakan Kak Robi, Kak Shirley. Silakan Kak. Terima kasih. Jadi tadi saya menyimak bahwa mana yang duluan, yang di refleksi yang kedua ya, Bu Pendeta Stella. Iya, Bapak. Mana yang duluan, aku atau tanggung jawab? Kalau bisa saya bedah lagi, kan kata tanggung jawab itu suka dipleset, mau tanggung, saya hanya jawab aja. Jadi ini satu dilematis kalau nanti
pola ini akan berkembang. Kenapa? Tadi memang sudah cukup lengkap bahwa posisi gereja kan sebenarnya kalau ada pujian aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja. Jadi tidak lagi melihat itu sebagai place yang yang memang utuh. Kenapa? Karena dulu bicara tentang yang namanya MM itu adalah satu yang antipati. Jadi kalau masuk MM dianggapnya gereja itu sudah berubah haluan. Dan sekarang dibuktikan lagi bahwa situasi pandemi itu memberikan kita satu tatanan yang baru bahwa ada kolaborasi antara teologi dan multimedia. Ini yang mungkin apa Bu Pendeta bisa tambahkan, apa yang menguatkan agar ada beberapa jemaat melihat ini juga masih terkonteks dengan pemahaman yang masih dalam tadi Bu Pendeta bicara play sacred, pindah ke rumah. Jadi kan ini sesuatu bentuk yang lebih kepada reliable dan penguatan kepada seluruh jemaat bahwa ya sekarang harus kita lakukan seperti itu, mau gimana lagi. Ya. Itu mungkin yang secara sederhana Bu, karena memang saya coba lihat memang apa yang dipaparkan Bu Pendeta dalam materi khotbah ini sudah menguatkan, cuma tadi saya sedikit meneliti karena ada yang masih melihat ini sebagai sebuah konteks yang masih belum memisahkan antara antipati dengan perkembangan zaman, sehingga kolaborasi teologi dan M itu harusnya bisa menjadi satu yang menguatkan. Itu saja mungkin Bu Pendeta, terima kasih. Iya, terima kasih. Ella boleh sekaligus. Sekaligus, baik. Silakan. Kak Sherly boleh, setelah itu saya tutup. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Pemaparan tadi udah amat baik dan begitu jelas. Tapi kalau saya boleh aplikasikan dalam kehidupan sekarang di tengah pandemi itu kayaknya Tuhan membawa semua kita, orang percaya bahkan mungkin non-Kristen juga, lebih ke arah manusia yang awal mula diciptakan Bu Pendeta. Jadi membawa untuk bagaimana kita punya tingkat kecerdasan rohani. Jadi kecerdasan spiritualitas lebih ke situ. Jadi bagaimana semua orang itu dikembalikan pada jati dirinya sebenarnya, yaitu berhubungan dengan Kejadian 2 ayat 26. Dasarnya adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi mungkin situasi kita sebagai orang percaya itu dibuat diam semuanya, ya sampai pada akhirnya pelan-pelan kita mau nggak mau kita mau memahami apa sesungguhnya maksud dari badai COVID ini. Itu sih bagi saya. Jadi kita dituntut untuk lebih punya ke dalam kehalusan, kepekaan di hati nurani kita dari ciptaan yang lain. Jadi manusia itu punya keistimewaan seperti yang dikatakan dalam uraian Bu Pendeta tadi. Manusia dibawa ke yang kepekaan yang sesungguhnya itu, yang mau mengangkat bahwa ini loh jati diri manusia, bahwa itu sebenarnya adalah manusia yang istimewa. Aku ada, kita harus bertanggung jawab buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu aja sih sebenarnya. Jadi artinya kecerdasan rohani kita itu dilatih ulang dari awal. Itu Ibu Pendeta. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sherly. Ya, Kak, ini ada satu, bukan pertanyaan sih. Kan kalau di era new normal, maka batas wilayah antar gereja jadi tidak ada gitu ya. Iya. Dan jemaat bebas mau pilih ibadah di mana dan kapan gitu. Bagaimana kita lah, khususnya jemaat atau saya sebetulnya, atau semuanya yang menyelenggarakan inilah. Bagaimana sikap kita terhadap ini, lalu bagaimana gereja bisa menjangkau lebih banyak orang. Atau mungkin ada contoh-contoh dari GPB lain yang bisa kita adopsi, Kak. Sehingga boleh dalam peribadahan, kita bilangnya adaptasi kebudayaan, adaptasi budaya baru gitu ya. New normal gitu. Okay. Silakan Kak, thank you. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih ya Ibu Bapak untuk respon yang sangat baik dan memperlengkapi apa yang menjadi paparan saya hari ini. Saya cuma ingat apa kata Pendeta Zakarias Ngelo, bukankah memang
sebelum pandemi ini ada, corona ini ada, bukankah memang kita melakukan virtual selalu dengan Tuhan? Adakah antara ibu bapak yang udah pernah ketemu Tuhan? Belum, toh? Saya rasa belum. Repot kita kalau ketemu Tuhan langsung kan? Nah, bukankah memang berarti sebelum COVID ini ada, kita memang virtual dengan Tuhan? Hanya saja kita sedang menggeser tempatnya dari gereja yang bertemu dengan jemaat Tuhan, kita menggesernya ke rumah, dalam rangka gereja rumah, dalam rangka menjalin relasi yang begitu hangat dengan keluarga. Kalau dulu keluarga nomor 2, Bapak Ibu presbiter biasa dari Senin sampai Minggu di gereja. Hari ini pandemi mengajak kita, tidak hanya majelis, tapi juga pendeta, yang hari-harinya mungkin nggak punya waktu untuk keluarga. Pandemi sungguh-sungguh mengajak kita pulang pada fitrah kita. Apa? Rumah. Sungguh-sungguh mengajak kita pulang pada fitrah kita, jati diri kita yang sesungguhnya ada di dalam keluarga. Maka sungguh pandemi ini blessing in disguise bagi saya, bagi kita semua. Rumah menjadi tempat tinggal, bukan tempat usang, bukan tempat asing, bukan singgahan. Tapi ketika kita work from home, belajar di rumah, kerja di rumah, bahkan ibadah di rumah, ini kembali pada tugas utama kita sebagai orang Kristen. Tidaklah muluk-muluk menjalin relasi dengan orang lain, tapi juga dengan keluarga yang mungkin terabaikan. Kadang-kadang kita egois banget kan, kita mau ketemu orang di luar di rumah, kadang kami istri nggak ibadah sama-sama tuh di gereja. Anak-anak juga masing-masing ibadah sendiri, entah mau di mana. Ini berkaitan juga dengan pertanyaan Bung Stanley ya. Sebenarnya nggak karena COVID kok, nggak karena COVID orang juga bisa jajan gereja. Orang bisa kok ibadah nggak di Gideon, sore kemana, pergi kemana gitu ya. Nggak hanya COVID. Tapi lalu COVID mempermudahkan kita ibadah 1 hari Minggu bisa 5 kali, bisa pagi di sini, siang di sini, sore di sini, dalam rangka mau dengar khotbah, entahlah dalam rangka mau dengar khotbah atau dalam rangka menilai khotbah, saya nggak tahu. Tapi yang pasti bahwa ya kita diajak kembali pada rumah kita ya. Kita punya Gideon punya ibadah live streaming misalnya, atau ibadah apapun bentuknya, rekaman apapun ya. Saya pikir kerinduan hati kita untuk bertemu secara fisik kita bisa terobati dengan kerinduan kita ya ketemu lewat virtual seperti ini, lewat Zoom, lewat ibadah live stream, ya itu mungkin bisa memulihkan kita. Begitu mungkin ya. Jadi arahannya adalah lebih kepada ya sudah kita kembali pada rumah kita, lalu juga apa itu namanya? Oh, tiba-tiba blank. Supaya bagaimana caranya supaya tetap kreatif ya? Ini bisa kembali pada Komisi Teologi ya, Bung Stanley dan teman-teman. Misalnya kayak kami, saya mengambil contoh lah di Margo Mulyo misalnya. Ibadah kenaikan virtual Ibu Bapak live streaming, tapi saya bikin tata ibadahnya full musik. Bagaimana caranya? Bukan menghadirkan banyak orang, enggak. Full musiknya direkam, lalu disatuin. Jadi ibadahnya jadi menarik. Misalnya itu. Terus tetap akan ada dekor tentang hari Pentakosta, hari panen begitu ya, tetap ada dekor. Iya, mungkin kreativitas seperti itu yang bisa kami lakukan di sini. Ibadah keluarga, mungkin nggak hanya cuman khotbah yang monoton, tapi kita diskusi seperti ini misalnya. Atau apapun, begitulah. Kreativitas tidak akan tertutup kok hanya karena virtual. Kita masih tetap bisa membuat ide-ide kreatif supaya tetap kita bersemangat untuk beribadah. Begitu, Bung Stanley. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan menutup renungan. Pak Bas? Unmute dulu, Om Bas, kalau mau. Ini ada di chat Ibu Tanti Imelda Stangan juga itu, masuk. Masukannya baik. Di Medan, Kak. Ya, beliau tugas di Medan, dinas di Medan. Orang tuanya juga presbiter di sini. Ada bapaknya juga nih, Pak Sitanggang, lengkap ini, satu keluarga nih. Cuma mereka terpisah-pisah. Iya. Ini tanggapan beliau juga bagus sekali. Ya, terima kasih Ibu Tanti. Terima kasih. Nah, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, Om Bas mau bicara sebentar. Aku lihat Om Bas soalnya mic-nya bisa di-unmute dulu. Ya, lagi berusaha membuka mic-nya. Halo? Om Bas, mau? Silakan. Udah buka mic-nya. Iya, bisa dengar, Om. Halo, ini kadang-kadang kan kita mau menjelaskan kepada jemaat mengenai
Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kira-kira bagaimana menjelaskan kepada jemaat mengenai ibadah online ini? Oke, baik. Silakan, Kak. Maaf. Iya, saya pikir penjelasannya sama saja kayak yang tadi. Jadi dalam rangka ini kita sedang tidak menjauhi pertemuan ibadah, Bapak. Jadi virtual, itu saja. Tapi bahwa kita tetap beribadah dan kita meyakini di ruang virtual pun Allah hadir. Maka pemahaman Allah omnipresent itu penting ya, bahwa Allah hadir di mana-mana tempat, di berbagai ruang, bahkan kita ketika harus bertemu dengan layar ini ya, layar laptop, layar HP ibu bapak, kita percaya Tuhan hadir. Dan itulah pemahaman omnipresent itu tadi ya, Tuhan hadir melampaui apapun. Lagi-lagi, saya ingatkan lagi bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan pun dari dulu memang virtual. Toh kita nggak ketemu Tuhan langsung, tapi kenapa kita percaya? Kita beribadah ke gereja, kita nyanyi, kita beribadah, karena kita percaya Tuhan ada. Ya sama aja, bahwa kita percaya juga Tuhan hadir di sini lewat media virtual ini, bahkan di dalam keluarga kita. Begitu Bapak, terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, kita akan akhiri. Ini sebetulnya sudah lewat biasanya, tapi ya nggak apa-apa karena ini pelayan firman dari jauh ya, jadi kita kita kasih dispensasi lah sedikit Bapak Ibu, sebagai bagian juga daripada sosialisasi adaptasi kebiasaan baru, makanya diadakan ibadah seperti ini. Ya, mungkin itu aja Kak Pendeta Ella. Ya. Ya baik. Kita akan merespons firman dari Kidung Pujian. Kidung Jemaat 200 berapa tuh, saya lupa kemarin. Ibu Bapak dan Saudara, mari kita sebelumnya apakah ada pokok doa yang ingin doakan secara khusus, Bung Stanley? Secara umum aja Kak, nggak apa-apa. Oke, baik. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan untuk pertemuan pada sore hari ini dalam ibadah Pelkat dengan GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok. Kami bersyukur untuk perjumpaan kami meskipun secara virtual. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama kami, hadir di tengah persekutuan ini yang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami belajar hari ini untuk bertanggung jawab pada hidup orang lain. Sebagaimana tugas dan panggilan kami dari awal sebelum kami diciptakan. Maka hidup kami adalah untuk melakukan kebaikan pada banyak orang. Bahkan ketika kami gereja secara khusus harus memasuki di era krisis yang kami lihat bersama-sama, pandemi sebagai krisis bersama. Tidak ada yang tidak mengalami krisis ini. Tidak ada yang luput dari krisis ini. Semua kami ada pada masa pandemi yang membuat kami harus mengubah segala sesuatu.
mulai dari cara kami beribadah, mulai bagaimana kami berkomunikasi, yang tadinya kami bisa bersentuhan, namun kini kami harus menjaga jarak. Kini kami harus yang biasanya ibadah di gereja bersama dengan jemaat Tuhan, namun kami kini harus berpindah, bersekutu dalam secret place yang namanya keluarga, yang disebut sebagai gereja kecil. Kami percaya bahwa apapun yang sedang dilakukan pada saat ini, kami melihatnya bahwa Tuhan selalu menghadirkan kebaikan pada situasi apapun. Kiranya kami diberikan kebesaran hati Tuhan. Kiranya kami diberikan pemahaman, kami bersama belajar. Tidak ada yang siap memasuki krisis ini. Tidak ada juga yang siap untuk memasuki new normal ini. Namun kiranya dengan kebesaran hati dari Tuhan, dengan tanggung protap, bahkan apapun protokol kesehatan apapun yang diminta, diimbau untuk kami lakukan dengan sukacita. Kami lakukan dengan gembira dalam rangka merawat dan menjaga kehidupan banyak orang. Tuhan pimpin kami Bapa, berkati kami keluarga, setiap keluarga. Masa pandemi akhirnya membuat kami pulang pada fitrah kami yang sesungguhnya, yaitu gereja rumah. Di dalam rumahlah kami beribadah, di dalam rumahlah kami merajut cinta kasih dan kehangatan. Kami yang biasanya mungkin tidak punya waktu dengan keluarga kami, tapi pandemi membuat kami harus bertemu tiap-tiap hari, tiap jam. Bahkan 24 jam kami ada. Rasa bosan pasti ada. Bahkan kami jenuh di rumah. Namun kiranya kami tetap sehat, kami waras untuk tetap mencintai keluarga kami dengan baik. Kami tidak melakukan kekerasan, kami tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya Bapa, keluarga menjadi tempat atau rumah atau secret place, tempat yang kudus, di mana Tuhan hadir bersama dengan jemaat Tuhan. Sebagaimana yang kami pahami bahwa Allah itu adalah Allah omnipresent, Allah yang hadir melampaui ruang, batas, dan waktu. Dan kami selalu mengimani Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memimpin langkah hidup pribadi dan keluarga kami yang harus bekerja di rumah, atau bahkan kami yang sudah memulai aktivitas pekerjaan kami di luar rumah. Biarlah kami tetap semangat, kami yang di rumah tetap produktif, kami yang di luar rumah tetap mau menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan. Bahkan kalau bulan Agustus Tuhan perkenankan, kami mulai beribadah di gereja dengan beberapa catatan-catatan penting untuk kami ikuti. Kiranya pun kami mengikutinya dengan bergembira. Kami menyerahkan hidup keluarga kami, suami, istri dalam tugas tanggung jawab. Kami boleh menjadi orang tua yang taat dan setia. Kami boleh menjadi orang tua yang menjadi role model bagi anak-anak kami. Rasa bosan dan mungkin rasa capek harus mengajar anak-anak kami tiap hari, karena biasanya mereka kami sekolahkan, tapi kini mereka harus belajar di rumah. Mereka harus melihat contoh bagi anak-anak kami. Proses belajar mengajar yang tidak hanya dilakukan oleh ibu tentunya, tapi juga peran ayah. Agar kami boleh sama-sama saling membangun, saling menguatkan, saling menuntun kami satu dengan yang lain pada kehidupan yang lebih baik. Kami menyerahkan pekerjaan kami, atau mungkin di antara kami yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, Tuhan tolonglah kami. Berkati kami Bapa, berkati setiap orang juga yang karena pandemi ini berdampak akan banyak hal. Tuhan menguatkan mereka dan pakai kami Bapa untuk menjadi jalan berkat kepada mereka. Kami menyerahkan GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok ke dalam tangan kasih Tuhan. Para presbiter, para pendeta yang Tuhan tempatkan di sana, bersama dengan keluarga mereka Tuhan berkati, para presbiter, diaken, dan penatua bersama dengan keluarga mereka, para perangkat pelayan, komisi, bahkan departemen, komisi, bahkan pelkat-pelkat, Tuhan memberkati mereka semua. Agar kasih sayang Tuhan memberkati setiap pelayanan yang boleh dilakukan, segala persiapan-persiapan ibadah new normal, kiranya Tuhan memberkati. Agar semuanya dilakukan dengan meyakinkan bahwa Tuhan mendatangkan selalu kebaikan dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami yang lemah tubuh, kiranya Tuhan pulihkan kami. Kami yang berada dalam duka cita kehidupan, berbagai pergumulan, berbagai kecemasan hidup. Kami berduka bersama melewati krisis ini. Tuhan juga yang senantiasa menguatkan kami. Kami yang bersuka cita karena pertambahan usia, Tuhan juga sempurnakan kami. Sukacita kami, hidup kami.
Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih Tuhan dimanapun kami berada dan dalam keadaan apapun kami. Tuhan, Engkau mengenal kami satu persatu dengan nama kami, dengan keluarga kami. Dan Tuhan yang tetap senantiasa menjaga, memelihara, dan memberkati hidup kami. Dalam pengasihan-Mu kami memohon, dengarkanlah doa kami, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pengucapan syukur. Tentunya ungkapan syukur akan diberikan melalui transfer bank yang tertera di dalam layar Bapak Ibu, ataupun melalui QRIS. Kita sudah punya QRIS, tinggal scan. Silakan dompet digital. Dengarkanlah pengucapan syukur dari Mazmur yang dikutip dari Mazmur 50 ayat 23a. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Sambil kita menyanyi kidung jemaat untuk mari kita berdoa untuk persembahan kita Bapak Ibu. Kita satu dalam doa. Sesungguhnya daripada mula persembahan yang kami berikan bagi persekutuan kami ini. Ketika kami memberikan pengucapan syukur bagi Tuhan, kami melihat pekerjaan pelayanan yang terus berjalan di masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang terkumpul ini untuk dapat digunakan di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kami yang memberi, baik melalui transfer, melalui amplop persembahan maupun melalui dompet digital. Tuhan kiranya memberkati kami satu persatu yang telah memperhatikan pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, Warta Pelkat pada sore hari ini, pertama ucapan terima kasih kepada Pendeta Stella Patipelohi yang telah melayani dalam ibadah Pelkat gabungan tema khusus ini. Sama-sama. Minggu depan kita akan beribadah kembali melalui Zoom, lalu ibadah hari Minggu seperti biasa, ibadah melalui live delay ataupun recorded, ibadah keluarga akan di-share video khotbah dan tata ibadah setiap hari Rabunya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kak Emma mungkin ada tambahan, nggak ada? Kalau tidak ada, kita akan menutup peribadahan kita pada sore ini. Silakan. Silakan. Kak Emma, maaf. Silakan. Untuk petugas minggu depan, ibadah gabungan, itu dari Pelkat PKP Ibu Erita Sitorus yang melayani sebagai PL. Oh baik, ya, ibadah Pelkat PKP, ibadah Pelkat gabungan PKP ya Kak ya, Ibu Erita ada di sini. Terima kasih Kak Emma untuk tambahannya. Silakan Kak Ella.
Ya, Ibu Bapak dan Saudara, kita akan pulang kembali dalam hidup kita masing-masing, dalam tugas dan tanggung jawab kita di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kiranya firman Tuhan tetap mengingatkan kita pada tugas dan tanggung jawab kita untuk terus melakukan kebaikan pada orang lain, dan hidup kita yang bertanggung jawab pada kehidupan orang lain. Mari kita bernyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu malah berkat-Nya. Kiranya Allah Sang Pencipta memeluk bahumu, menguatkanmu untuk terus berjalan di tengah kegelapan. Kiranya Kristus Anak Maria berada di dalam hatimu, dan Roh Kudus memenuhi kamu dengan sukacita, sehingga engkau dipulihkan pada saat engkau tidur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Pendeta Stella Stanley, bisa share bahannya Ibu Pendeta. Boleh. Sama-sama Ibu. Ibu Pendeta nanti bisa share